Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Adzani dari kelas 2 PAIB dengan NIM 224110402087. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ishak Suryo Nugroho SPDI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan besar bagi ulama fikih. Definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama usul Muhammad Khaudari baik yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idhofah. Sehingga dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-material. Sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Namun, di sini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang lengkap dan mudah dipahami. Salah satunya adalah definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama ushul Muhammad Khaudari baik, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Ali hasaballahi, ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk menginsabatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan usul fikih ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abu Zahroh, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan metode takrikoh mengeluarkan hukum dari dalilnya. Lanjut. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Lu'ma menyebutkan, wa amma usulul fikih fahiya adilatul lati baina 'alaiha fikih wa ma yataswilu biha ilal adalah ala sabilil ijmal, yang artinya usul fikih ialah dalil-dalil penyusun fikih dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global. Lihat dari Asy-Syirazi dalam Al-Lu'ma fi Usul Fikih, Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyah 2010 Masehi, halaman 6. Lalu juga ada penamparan Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustafa yang berbunyi, anna usulul fikih ibaratun an adillati hadhihi
an adillati hadhil uhkami wa an ma'rifati wujuhi dalalatiha 'alal uhkami min haitsul jumlatu la min haitsu tafsilu. Yang artinya, usul fikih ialah istilah untuk seperangkat dalil-dalil dari hukum syariat sekaligus pengetahuan tentang metode penunjukan dalil atas hukum-hukum syariat secara global, bukan terperinci. Lihat Imam Al-Ghazali Al-Mustafa Beirut dari Kutub Al-Ilmiyah 2002 Masehi halaman 5. Salah satu cabang keilmuan dalam khazanah ialah ilmu usul fikih. Dalam pemaparan kali ini, kita akan membahas pengertian usul fikih, baik yang pembelajaran bagi kita semua. Setidaknya, pembahasan ini diharapkan akan bisa memberikan gambaran tentang perbedaan antara usul fikih atau antara hukum dan fondasi penyusunan tersebut. Sebagai ilmu yang membahas tentang fondasi yang memperlatar belakangi lahirnya hukum fikih, urgensi usul fikih semakin meningkat, terutama sebagai pegangan dalam menjawab berbagai persoalan hukum kekinian. Maksud dari pemaparan antara Imam Ghazali dan ulama Asy'ariyi Al-Lu'ma adalah usul fikih merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fikih secara metode-metode yang mesti ditempuh agar kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum khususnya terkait sebuah persoalan kekinian. Dari keterangan di atas, kita dapat memahami perbedaan objek kajian antara fikih dan usul fikih. Wilayah pembahasan dalam fikih ialah hukum tentang sebuah persoalan. Misalkan saja ada sebuah persoalan, maka melalui fikih kita akan membahas hukum persoalan tersebut, apakah wajib, sunnah, haram, dan lain sebagainya. Secara singkat, yang dibahas dalam fikih ialah ini hukumnya apa. Oleh karena itu, jelas bahwa persoalan yang dibahas dalam fikih sifatnya terperinci, artinya berlaku pada persoalan tersebut, namun tidak pada lainnya. Fikih berbeda dengan usul fikih. Wilayah yang dibahas oleh usul fikih ialah pendefinisian apa itu hukum, apa itu wajib, sunnah, dan lain-lain. Bagaimana caranya melahirkan sebuah hukum, bagaimana bisa sesuatu dikatakan wajib, siapa saja yang bisa mengeluarkan putusan hukum, dan lain sebagainya. Usul fikih ini lebih merupakan sebuah aturan-aturan tertentu yang dijadikan pegangan. Karena wilayah kerjanya yang semacam ini, maka ia berlaku secara global, baik pada suatu persoalan hukum atau lainnya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa melahirkan sebuah jawaban persoalan hukum tidaklah mudah, khususnya jika hukum tersebut terkait dengan persoalan fikih. Jika ada sebuah persoalan hukum terbaru, adalah mustahil jika kita langsung bisa mengeluarkan jawaban tanpa proses berpikir terlebih dahulu. Ada seperangkat aturan yang harus dipenuhi untuk bisa melahirkan jawaban tersebut. Salah satu contoh yang diangkat adalah pertanyaan, apa hukum menyebarkan berita bohong atau hoaks? Kita tidak bisa langsung begitu saja mengeluarkan jawaban halal atau haramnya. Untuk menuju kepada jawaban tersebut, kita perlu memahami dulu apa itu berita bohong atau hoaks. Selanjutnya, kita merumuskan dulu apa itu halal dan haram. Dilanjut dengan memilih apa tujuan dari penyebaran berita bohong tersebut. Sesudah itu, kita merujuk kepada sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis, serta ijma' para sahabat terkait persoalan tersebut. Terakhir, kita kerahkan kemampuan kita untuk meramu sumber-sumber hukum tersebut untuk menjadi jawaban bagi persoalan hukum yang diajukan.
Sesudah serangkaian proses tersebut dilalui, kita baru bisa mengajukan jawaban bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks secara umum hukumnya adalah haram. Sebagaimana secara umum kita tahu bahwa berbohong itu hukumnya haram. Namun, pada beberapa persoalan, seperti jika bertujuan untuk menyenangkan istri, mendamaikan pihak yang bersangkutan, dan lainnya, berbohong itu hukumnya adalah halal. Demikian pemaparan tentang pengertian usul fikih. Selanjutnya, yakni sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Dalam PPT ini dijelaskan pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada masa tersusunnya usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah. Para usulin menyatakan bahwa usul fikih itu sendiri bersamaan hadirnya dengan fikih, yakni sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu usul fikih lahir sejak abad kedua Hijriah. Sejarah perkembangan usul fikih, yakni pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada masa tersusunnya usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah pada zaman Nabi yang sudah dijelaskan dalam PPT tersebut. Sumber hukum Islam ada dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi menunggu wahyu yang menjelaskan kasus hukum tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Nabi menetapkan kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadis dan sunnah. Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus yang ada di zamannya, ulama usul fikih menyimpulkan ada isyarat bahwa Nabi melakukannya melalui ijtihad. Hasil ijtihad Nabi ini secara otomatis menjadi sunnah bagi umat. Dalam beberapa kasus, Nabi Muhammad SAW juga mengaplikasikan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Cara-cara beliau dalam menetapkan hukum inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu usul fikih. Oleh sebab itu, para usulin menyatakan bahwa usul fikih itu sendiri bersamaan hadirnya dengan fikih, yakni sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bibit ini semakin jelas di zaman para sahabat karena persoalan yang mereka hadapi semakin berkembang. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah telah selesai turun seiring dengan wafatnya Nabi. Ilmu usul fikih lahir sejak abad kedua Hijriah. Ilmu tersebut pada abad pertama Hijriah memang tidak diperlukan karena keberadaan Rasulullah masih bisa mengeluarkan fatwa dan memutuskan suatu hukum berdasarkan ajaran Al-Quran, Sunnah, dan apa yang diwahyukan kepada beliau. Di samping itu, secara fitri, ijtihad Rasul tidak memerlukan usul atau kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai intisbat atau ijtihad. Begitu pula dengan para sahabat. Mereka memberikan fatwa hukum dan memutuskan suatu keputusan berdasarkan nas-nas yang dipahami, lantaran kemampuan potensial mereka di bidang bahasa Arab yang benar tanpa memerlukan kaidah-kaidah bahasa yang dapat dijadikan sebagai pemahaman nasah. Para sahabat juga melakukan intisibat terdapat hukum yang tidak ada asahnya berdasarkan kemampuan potensial mereka dalam membina hukum syariat. Islam yang terpusat di dalam jiwa mereka yang disebabkan akrabnya mereka dengan Rasulullah di dalam pergaulan. Selain itu, para sahabat juga ikut menyaksikan sebab-sebab turunnya Al-Quran dan sebab-sebab dikeluarkan hadis serta memahami maksud dan tujuan syara' pembuat hukum yakni Allah. Di samping prinsip-prinsip pembentukan hukum Islam, namun ketika dunia Islam semakin berkembang luas dengan hasil kemenangan yang diraih dan bangsa Arab telah banyak bergaul dengan bangsa-bangsa lain, sehingga timbul interaksi bahasa lisan dan tulis-menulis. Maka beberapa sinonim dan gaya bahasa Arab tercampur dengan bahasa lain. Sebagai akibatnya, naluri bahasa mereka menjadi tidak murni lagi, maka terjadilah keracunan. Dan kemungkinan yang terjadi di dalam cara memahami naskah sehingga dianggap perlu menyusun batas-batas dan kaidah-kaidah bahasa yang dapat mendukung.
Nasakh sebagaimana bangsa Arab mampu memahami nasakh sesuai bahasa yang ia gunakan. Penyusun kaidah ini tidak jauh berbeda dengan penyusun kaidah-kaidah nahwu yang dapat membantu kemampuan berbahasa secara baik. Hingga sekarang, masalah dalam hal furu' semakin meningkat sehingga ilmu ini terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Tujuan usul fikih. Yang pertama, dengan mengetahui usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan mana saja dalil yang palsu. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara berdalil yang benar, di mana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun cara yang salah. Yang ketiga, dalam usul fikih akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya. Yang keempat, dengan mempelajari usul fikih kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih. Yang kelima, usul fikih dapat menjauhkan seseorang dari fanatik buta terhadap para kiai, ustadz atau guru-gurunya. Yang keenam, usul fikih dapat menjaga akidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang menyimpang. Yang ketujuh, usul fikih menjaga dari kebekuan agama Islam. Yang delapan, dalam usul fikih diatur mengenai cara berdialog dan berdiskusi yang merujuk kepada dalil yang benar dan diakui, tidak semata-mata pendapatnya masing-masing. Dengan usul fikih kita akan mengetahui kemudahan, kelapangan, dan sisi-sisi keindahan dari agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dan penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum pada masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya karena mengetahui metode dan kaidah istinbat serta cara berijtihad yang benar. Hal ini karena bermunculan para mujtahid dengan metode ijtihad yang berbeda-beda. Yang keempat, memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui usul fikih, mereka dapat memahami bagaimana para mujtahid menetapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan dan pedoman dan norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Yang kelima, menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada nasahnya dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya. Yang keenam, memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui usul fikih, diketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat-syariat sesuai dengan tempat dan zamannya. Yang ketujuh, menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang. Kedelapan, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga dapat melakukan tarjih penguatan salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan. Kesembilan, benteng dari perpecahan dan perbedaan pendapat yang lahir dari pemahaman yang salah terhadap nasakh. 10. Sebagai metodologi yang mengakomodir dan menggabungkan antara madrasah ahl al-hadis dan atsar dan madrasah ahl ar-ra'i yang sebelumnya seakan saling bertentangan. Yang ke-11, menjelaskan nasakh yang secara dhahir bertentangan dan kemudian bisa mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi kontradiksi di antara nasakh tersebut dan membantah pendapat ekstrim dalam hal ini. Ke-12, memelihara fikih Islam dari pendapat yang terlalu longgar dan pendapat yang terlalu kaku dan jumud. 13, menyeru para ittiba mengikuti dalil dan meninggalkan ta'assub mazhab dan taklil buta.
karena dengannya bisa ditimbang dan diukur sejauh mana sebuah pendapat bisa diterima dan ditolak, atau pendapat mana yang lebih tepat yang bersandar kepada dalil dan kaidah-kaidah dalam usul fikih. Maka tidak mengherankan jika kemudian para ulama kita menjadikan ilmu ini sebagai standarisasi dan sekaligus barometer untuk menilai benar dan salah sebuah kerangka dan metodologi sebuah pemikiran. Ilmu ini bukan saja memberi kemudahan jalan bagi para penuntut ilmu dan para pemikir Islam dalam mengisbatkan hukum dan bermuamalah dengan dalil, tetapi sekaligus mampu menimbang dan memberikan barometer serta jaminan mutu pada produk istinbat dan pemikiran yang dihasilkan. Sekian penjelasan materi tentang urgensi usul fikih yang dapat saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.